Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua sekalian. Pada segmen literasi ini, saya akan mengulas terkait dengan otonomi daerah, otonomi daerah di Indonesia. Ada banyak pihak yang mengatakan bahwa otonomi daerah kita ini otonomi yang mengarah pada negara federal. Nah, saya akan mengulas otonomi daerah, merekonstruksi gagasan para pendiri negara. Apakah para pendiri negara kita sebetulnya punya gagasan tentang seperti apa sebetulnya konsep negara kesatuan itu? Apakah para pendiri negara kita sebetulnya tidak ada gagasan bagaimana konsep otonomi dan seterusnya? Atau sebaliknya, justru kita yang barangkali belum menggali secara mendalam gagasan yang muncul pada sidang-sidang BPKI yang dikemukakan oleh para pendiri negara kita tentang bagaimana bangunan negara kesatuan yang tentu di dalamnya ada otonomi. Nah, kali ini saya akan kulas itu, dan setelah ini akan saya tayangkan video saya, video yang hasil dari FGD, Review Jurnal Majelis, yang diselenggarakan oleh Badan Pengkajian MPR RI bekerjasama dengan PPO Toda UB. Untuk lebih lanjut, silakan lihat video berikut ini. Waktu pembicara kedua yaitu Dr. Nuruddin Hadi SHMH. Beliau menulis otonomi daerah, merekonstruksi gagasan para pendiri negara. Silakan Bapak Dr. Nuruddin Hadi SHMH. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak sekalian yang saya hormati, pimpinan dan anggota Biro Pengkajian MPR RI yang tidak bisa saya sebut satu persatu, para narasumber. Saya akan memaparkan gagasan dalam makalah saya ini, otonomi daerah merekonstruksi gagasan para pendiri negara. Sekalian, saya kira tadi ada korelasinya dengan apa yang disampaikan oleh Pak Anwar. Sebetulnya seperti apa gagasan para pendiri negara kita tentang otonomi daerah? Kenapa kemudian rumusan naskah asli itu sangat singkat misalnya? Nah, saya melihat setidaknya bicara tentang otonomi daerah itu ada 5 hal. Yang pertama terkait dengan kewenangan. Yang kedua adalah terkait dengan hubungan pusat dan daerah. Yang ketiga terkait dengan titik berat otonomi daerahnya, di mana. Keempat, otonomi khusus dan daerah istimewa. Nah, ini saya kira yang ada banyak yang disinggung oleh para pendiri negara kita ini. Yang terakhir, yang kelima adalah desain demokrasi lokalnya. Nah, saya akan dalam batas tentu akan saya mengulas tentang itu. Nah, untuk melacak gagasan para pendiri negara kita, ya, tentu tidak cukup kita hanya melihat, membaca, menafsirkan pasal 18 naskah asli. Ya. Begitu juga kita tidak bisa hanya melihat penjelasan di naskah asli seperti yang disampaikan oleh Pak Anwar. Tentu kita perlu menggali, melacak itu dari gagasan para pendiri negara kita melalui perdebatan yang muncul dalam sidang BPKI. Kita tahu bahwa sidang BPK itu ada babak pertama, sidang pada 29 Mei sampai 1 Juni, sidang kedua pada 10 Juli sampai 17 Juli. Nah, dari situ setidaknya saya melihat ada 4 anggota BPUPKI yang secara eksplisit menyampaikan gagasan yang substansinya itu mengarah bagaimana konstruksi negara kesatuan. Yang pertama misalnya pidato Muhammad Yamin pada pidato 29 Mei. Yang kedua pidato M. Hatta pada 30 Mei. Hanya saja naskah pidato M. Hatta ini belum ditemukan. Nanti bisa dilihat di disertasinya AB Kusuma, Sejarah Lainnya UUD 45, itu belum ditemukan sebetulnya naskah pidato dari Bung Hatta. Tetapi
pidato Bung Hatta itu kemudian muncul ketika Supomo pidato pada tanggal 31 Mei. Ya, itu menanggapi, kemudian di situ. Nah, di situ kemudian muncul pidato, dia menanggapi setuju dengan Hatta dan seterusnya, gagasan Hatta. Nah, yang terakhir adalah pandangan dari Rahim Pratalik Rama. Saya kira anggota BPK ini agak asing. Secara saya lacak ternyata beliau ini adalah anggota kelahiran Sumeneb, yaitu residen Kediri. Ya, jadi melacak gagasan para pendiri negara kita tentu harus melalui perjabatan di BPPKI. Karena tidak cukup kita hanya melihat menafsirkan pasal 18 yang sangat singkat tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Anwar Cengkeng. Maka tentu melacak perdebatan yang muncul dalam sidang BPPKI. Ya, setidaknya tadi ada 4. Sudah saya singgung dari 4 ya. Ada 4 pidato. Pertama Muhammad Yamin, kedua M. Hatta, ketiga adalah Supomo, yang 4 terakhir adalah Rahim Pratalik Rama. Ada 4 ini gagasan para pendiri negara kita yang secara tegas sebetulnya menyampaikan gagasan tentang otonomi daerah, bagaimana konstruksi negara kesatuan kita dalam konteks NKRI. Nah, pertama misalnya Muhammad Yamin yang pidato pada 30 Mei. Poinnya adalah pertama dia mengatakan terbentuknya Republik Indonesia yang nasionalisme unitarisme. Jadi tegas dia mengatakan negara unitaris, negara kesatuan. 2, dia menyampaikan antara bagian atas dan bagian bawah dibentuk bagian tengah sebagai pemerintahan daerah untuk menjalankan pemerintahan urusan dalam, panggilan raja dan seterusnya, menjalankan bagian pekerjaan negara atas jalan desentralisasi atau dekonsentrasi yang tidak mengenal perpecahan. Jadi sebetulnya gagasan pendiri negara kita itu sudah muncul, istilah otonomi daerah, desentralisasi, dekonsentrasi itu muncul. M. Hatta, Yamin, pidatonya tanggal 30 Mei muncul. Berikutnya adalah pandangan Hatta. Seperti saya singgung tadi, Muhammad Hatta sebetulnya pidato tanggal 30 Mei. Hanya saja pidato M. Hatta itu tidak ditemukan. Nah, nanti bisa dilacak di disertasinya AB Kusuma, FAUI yang terbitkan, Sejarah Lahirnya UUD 45, memang naskah M. Hatta itu tidak ditemukan. Hanya saja kemudian gagasan M. Hatta muncul ketika tanggal berikutnya Supomo pidato menanggapi itu. Kata Supomo ini, sebagai telah diuraikan oleh anggota yang terhormat Tuan Hatta, maka dalam negara itu soal sentralisasi atau desentralisasi pemerintahan tergantung daripada masa, tempat, dan soal yang bersangkutan. Jadi sebetulnya Hatta memberikan gagasan tentang perlunya sentralisasi dan desentralisasi. Apa itu yang desentralisasikan, apa itu yang sentralisasi? Itu sudah dibahas. Ya. Apakah dia melanjutkan, apakah soal pemerintahan itu diurus pemerintah pusat, ataukah diserahkan kepada daerah misalnya? Itu tergantung, katanya. Tergantung waktunya dan soalnya. Nah, Supomo kemudian mengatakan, pidato berikutnya Supomo tanggal 31 Mei, dengan sendirinya dalam negara yang terdiri atas pulau-pulau yang begitu besar, banyak soal-soal pemerintahan yang harus diserahkan kepada pemerintahan daerah. Jadi sebetulnya para pendiri negara sangat menyadari bahwa negara Indonesia yang begitu luas, maka tidak mungkin semua itu ditangani oleh pemerintah pusat. Maka perlu ada desentralisasi. Jadi ada sentralisasi, ada yang desentralisasi, ada otonomi. Nah, terakhir, gagasan yang terakhir adalah gagasan dari Rahim Pratalik Rama. Pidato pada 30 Mei, dia mengatakan satu negara dalam beberapa daerah, pemerintahan, dan kota-kota yang masing-masing otonomi dengan tunduk pada pimpinan kepala negara Indonesia. Jadi, tegas dia mengatakan otonomi. Oleh karena itu, kemudian muncullah rumusan pasal 18 itu yang mungkin ada banyak pihak mengatakan terlalu sumir. Padahal itu sebetulnya singkat, padat, hanya saja politik hukum harus menerjemahkan itu. Tidak bisa memang hanya melihat tafsir penjelasan. Kita harus melacak gagasan para pendiri kita. Nah, dalam konteks itulah maka saya kutip pendapatnya Kaziwer yang mengatakan bahwa tingkat desentralisasi atau tingkat sentralisasi di negara kesatuan adalah masalah yang bisa diatur oleh hukum biasa. Jadi sebetulnya tidak perlu diatur dalam konstitusi.
Saya setuju sebetulnya tafsir pasal 18 naskah asli itu setuju. Itu sangat ringkas. Daripada kemudian muncul rumusan yang baru sekarang yang kemudian ada istilah seluas-luasnya. Itu kan bahasa yang sebetulnya terlalu berlebihan. Namanya otonomi ya sebetulnya itu. Ya, apalagi kan negara kesatuan. Sehingga pasal 18 naskah asli yang menyebutkan pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk usulan kita tetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingati khususan dan seterusnya itu keistimewaan itu sebetulnya menarik gitu. Tergantung dari tafsir politik hukum pemerintahan daerah seperti apa, begitu. Nah, sehingga langsung saya ngutip pendapatnya Hans Kelsen, desentralisasi memberikan kemungkinan pengaturan masalah yang sama secara berbeda untuk daerah yang berbeda. Sehingga dalam konteks ini misalnya Indonesia ada Aceh yang berbeda, ada DIY ada yang berbeda. Sebetulnya secara teori tidak masalah. Meskipun kita mengatakan Indonesia seolah-olah menjadi negara kesatuan cita rasa federal, sebetulnya kalau merujuk pada Hans Kelsen tidak persoalan. Itu kan konsekuensi dari desentralisasi. Pertimbangan yang membuat perbedaan tatanan hukum nasional semacam itu lebih dikendaki atas pertimbangan geografis, nasional, bahkan keagamaan, kata Hans Kelsen. Oleh karena itu misalnya muncul Aceh persoalan penegakan syariat Islam. Saya kira tidak persoalan. Semakin besar teritorial negara dan semakin bervariasi kondisi sosialnya, maka desentralisasi melalui pembagian teritorial menurut Hans Kelsen akan semakin diharuskan. Karena tidak mungkin semua itu diatur oleh pemerintah pusat. Ya. Oleh karena itu kata Hans Kelsen, salah satu alasan utama dari desentralisasi adalah semata-mata bahwa desentralisasi memberikan kemungkinan pengaturan masalah yang sama secara berbeda untuk daerah-daerah yang berbeda. Pertimbangannya apa? Ya, tergantung tadi. Pertimbangan geografis, nasional, atau keagamaan tadi. Itu. Nah, berikutnya, Hans Kelsen mengatakan bahwa sebetulnya ide desentralisasi itu merupakan perpaduan antara otonomi itu adalah perpaduan antara ide-ide desentralisasi dan ide-ide demokrasi. Derajat desentralisasi itulah yang membedakan negara kesatuan yang terbagi atas daerah otonom dengan negara federal. Begitu juga dengan satu negara federasi. Makanya kita ini sebetulnya dianggap negara kesatuan tapi lebih federalistik. Berbeda dengan Malaysia. Malaysia negara federal tapi dia lebih negara kesatuan. Nah, kita pernah mengalami politik hukum kita, misalnya Undang-Undang Nomor 574, pokok-pokok pemerintahan di daerah, itu sentralistik. Titik beratnya dulu di tingkat kabupaten kota, tingkat 2 menyebutnya. Kewenangannya tidak diatur dalam undang-undang, tapi diatur PP. Sedangkan Undang-Undang Nomor 2299 itu pemerintahan yang dianggap cita rasa federal. Kewenangannya seluruh bidang. Ya. Meskipun sebetulnya itu idealnya itu 6 kewenangan absolut itu. Ya, politik luar negeri, pertahanan, keamanan, peradilan, moneter, bahkan di Undang-Undang Nomor 22 itu fiskal. Ya, makanya tidak mengenal desentralisasi fiskal. Ya. Tapi baru muncul di Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Ya. Nah, maka yang di situ menyebut menjalankan otonomi seluas-luasnya. Nah, ini kan sebetulnya rumusan mengadopsi rumusan di pasal 18 pasca perubahan. Nah, gagasan dalam makalah ini pertama ada 6, saya sampaikan 5 hal. Pertama, kewenangan. Aspek kewenangan saya kira sudah tepat menempatkan kewenangan 6 absolut itu. Yaitu kewenangan bidang tadi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, peradilan, moneter dan fiskal nasional. Karena desentralisasi fiskal juga pasti perlu. Itu kewenangan daerah, ya, pajak daerah itu perlu. Dan terakhir adalah agama. Meskipun ini dalam pelaksananya tidak konsisten. Misalnya ketika kita lihat di Undang-Undang Aceh, pemerintahan Aceh, saya kira ada beberapa hal yang menabrak 6 ini, ya, terutama persoalan peradilan. Kedua, hubungan pusat dan daerah. Tentu desainnya adalah harus hierarkis, terstruktur, hierarkis, ya. Dan titik beratnya, menurut saya adalah berada di kabupaten kota, ya, sehingga otonomi kita, hubungan pusat daerah itu difokuskan pada desentralisasi administrasi, pelayanan publik, dan fiskal daerah. Sementara dalam bidang politik, perizinan sumber daya alam itu harus sentralistik.
Oleh karena itu nanti ini terkait dengan nanti desain demokrasinya. Poin ketiga yang disampaikan adalah titik berat otonomi daerahnya, yaitu apa? Berada di kabupaten kota, bukan di provinsi. Karena provinsi adalah wakil pemerintah pusat. Nah, kemudian terkait dengan otonomi khusus dan daerah istimewa, saya kira ini poinnya adalah perlu didasarkan pada pertimbangan historis dan memperkuat integrasi nasional, bukan pertimbangan yang bersifat pragmatis politik. Ya, jadi pertimbangannya mau pertimbangan historis, makanya itu menjadi perdebatan di sidang WPKI, sehingga rumusan pasal 18 kan kemudian memunculkan rumusan yang mempertimbangkan tadi kekhususan daerah, kan begitu. Karena itu tadi, ya hak usul daerah yang bersifat istimewa. Ya, itu kan sebenarnya mengakomodasi salah satunya adalah DIY. Yang terakhir saya kira desain demokrasi lokalnya. Bapak sekalian, otonomi daerah ini sebetulnya tidak bisa kita kemudian memberikan begitu luas kepada daerah, terutama politik. Maka desain demokrasi lokalnya gagasan saya adalah perlu diletakkan pada tingkat kabupaten kota. Sehingga pilkada langsung itu hanya di tingkat provinsi. Sementara kabupaten kota itu cukup dipilih di BRD. Kecuali DIY, Aceh, dan Papua. Sesuai dengan karakteristik dan keistimewaan dan aspek historis. Kenapa? Karena tentu banyak pertimbangan. Ada anggaran yang begitu besar misalnya dan seterusnya. Kenapa kemudian provinsi langsung? Karena tingkat legitimasinya biar lebih kuat. Karena wakil pemerintah pusat. Biar sama-sama, karena ini desainnya adalah pilpres langsung, maka provinsi dipilih langsung. Tetapi kabupaten kota cukup dipilih di BRD. Sehingga ini lebih menarik. Ya, sehingga ada aspek-aspek lain yang saya kira desain demokrasi lokalnya ini disesuaikan. Makanya kenapa kemudian pilkada itu tidak masuk rezim pemilu? Karena memang itu masuk bagian dari pemerintah daerah. Sehingga otonominya bukan otonomi politik lagi, tapi tadi. Catatan terakhir, penutup, Bapak sekalian, tentu desain otonomi daerah yang fokus pada 5 hal tadi, termasuk kewenangan, hubungan pusat dan daerah, terkait dengan titik berat otonomi, kemudian terkait dengan desain demokrasi lokalnya, tentu gagasan para pendiri negara sebetulnya ada di situ. Serpihan pemikiran itu muncul di sidang WPKI. Hanya saja bagaimana kemudian kita merekonstruksi ulang itu, agar tetap menjaga kesinambungan pemikiran. Karena apa? Para pendiri negara kita sebenarnya telah meletakkan otonomi daerah sebagai pilar penting konstruksi bangunan negara kesatuan ini. Tentu dengan pertimbangan keragaman dan keluasan wilayah. Ini. Maka tugas kita adalah melanjutkan gagasan itu dengan tetap menjaga kesinambungan gagasan. Sehingga tujuan bernegara kita tetap tercapai. Sehingga pilar penting lagi sebetulnya konstruksi bangunan negara kesatuan ini seperti saya sebutkan adalah meletakkan MPR sebetulnya sebagai lembaga tertinggi negara sebetulnya. Nah itu, di samping otonomi daerah. Saya kira itu gagasan dalam makalah saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Nurudin, ya, dengan sangat menarik tadi apa yang disampaikan, tidak saja terkait rumusan pasal 18 tetapi juga gagasan-gagasan para pendiri negara, termasuk antara lain Muhammad Yamin, Hatta, Supomo, dan tadi itu yang satu lagi yang sudah meletakkan dasar-dasar otonomi daerah, desentralisasi, tinggal bagaimana kita merekonstruksinya. Tentunya nanti akan diperdalam dalam diskusi pada saat mereview dari Bapak-Bapak anggota Badan Pengkajian. Ya, untuk Dr. Nurudin Hadi, otonomi daerah merekonstruksi gagasan para pendiri negara. Kami sedang melakukan kajian terkait dengan masalah desa dan pemerintahan desa, Pak Nurudin. Ya. Nah, apakah mengingat asal-usul daerah, ya, dasar pemusyawaratan, hak istimewa, posisi desa, pemikiran-pemikiran para pendiri ini juga mungkin kami akan berterima kasih kalau ke depan ada tulisan-tulisan lanjutan berkenaan dengan itu. Nah, sekalian, dari tayangan video tadi, ternyata gagasan para pendiri negara kita tentang konstruksi bangunan negara kesatuan itu sangat luar biasa.
terutama aspek bagaimana mereka konsep otonomi. Kalau kemudian MPR sekarang misalnya ada 4 pilar kebangsaannya, 4 pilar bernegara, maka kalau saya menyebut konstruksi bangunan negara kesatuan ini sebetulnya adalah pertama pondasinya adalah pondasi Pancasila, kemudian ditopang oleh 4 pilar penting. Pilar pertama adalah pilar otonomi daerah. Pilar kedua adalah pilar demokrasi dan HAM. Demokrasi HAM ini menjadi salah satu kesatuan yang utuh. Pilar ketiga adalah Bhinneka Tunggal Ika. Dan pilar keempat adalah MPR sebagai lembaga negara yang dulu dikonstruksikan oleh para pendiri negara kita sebagai lembaga tertinggi negara karena sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. Jadi itu, sehingga kalau kesimpulan saya, gagasan para pendiri negara kita tentang konstruksi bangunan negara kesatuan yang kuat itu harus ditopang oleh 4 pilar tadi, dengan pondasinya yang adalah Pancasila. Kemudian pilar pertama adalah otonomi daerah, pilar kedua adalah demokrasi dan HAM, pilar ketiganya adalah Bhinneka Tunggal Ika, dan pilar keempat adalah MPR sebagai lembaga tertinggi negara, sebagai perwujudan seluruh rakyat Indonesia. Nah, pada video berikutnya kita akan coba diskusikan lebih lanjut. Saya akan ulas ini, tentu ini adalah pendapat saya dan barangkali ada orang lain barangkali berpendapat berbeda. Pada video-video berikutnya kita akan ulas satu persatu itu. Sekarang tayang video tadi adalah terkait dengan otonomi daerah. Nanti berikutnya kita bahas bagaimana demokrasinya, bagaimana HAM-nya, bagaimana tentang kebinekaan kita, ya. Terus bagaimana kemudian MPR sebagai lembaga negara. Saya kira itu sekalian, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada perbincangan berikutnya. Bye-bye.